Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah 1 tahun yang lalu kita berangkat Mastura di India selama 40 hari. Jadi di bulan Ramadan tahun lalu kita berada di India selama Ramadan sampai hari Idul Fitri. Untuk itu kita kali ini akan berpujari atau menceritakan pengalaman kita selama di India. Terlebih dahulu kita akan ceritakan bagaimana kondisi ketika kita di India, di markas ataupun di perjalanan. Kita waktu itu berangkat dari Malaysia ya. Dari Kuala Namu pagi jam 10. Kuala Namu, Malaysia, transit dari Malaysia baru kita berangkat New Delhi. Sampai Delhi kemarin kita jam berapa itu? Jam malam. tengah malam, Masya. Jadi perjalanan ketika kita Mastura itu sampai di sana kita tengah malam. Dari Tanjung Balai itu berangkat ada 2 pasang, tambah 1 lagi dari Asahan. Jadi kita dari Indonesia itu 3 pasang. Jadi pada saat itu lagi lagi banyaknya orang deportasi, sehingga kita ketika di airport Malaysia banyak orang yang ganti baju nyamar. Jadi kita Mas Turo nggak mau ganti baju, kita tidak ganti baju, kita deg-degan juga di situ, deg-degan juga. Masya Allah, ini nanti kalau kena deportasi bagaimana ini. Tapi kita suruh banyak zikir selama perjalanan sampai tengah malam. Jadi untuk kemudahan ketika kita sampai di Delhi, kita sewa taksi ya. Kita sewa taksi karena kita 3 orang, 2 taksi menuju markas. Besarannya berapa ya? Lupa saya, 800 berapa? Lupa ya, berapa besar biaya taksi dari bandara ke Delhi. Sampai di sana langsung disambut. Langsung istiqbal. Kenalan. Kalau di sana cuma ada laki perempuan masuk di markas. Masuk ke ruang Mastura, maka petugas istiqbalnya memang 24 jam. Dia langsung menyambut kami. Jadi ketika datang kami langsung ditanya, min aina anta? Min aina anti? Oh, min aina anti. Maka saya jawab, bukan pakai bahasa Arab, pakai bahasa Inggris. From Indonesia. Masya Allah. Terus kami dibawa ke lantai 3 khusus jemaah Foreign. Di situ ada jemaah dari Malaysia, dari Thailand, dari Arab Saudi. Ketepatan waktu itu kami bergabung dengan jemaah Thailand, Malaysia, dan Saudi Arabia. Malam itu langsung kami dikasih makan sama petugas khidmat. Jam berapa kemarin kita sampai tengah malam ya? Jam 1 ya? Sekitar jam 1 malam. Langsung kasih makan. Sebenarnya ada makan juga di pesawat, ada makan. Cuma sampai sana kita dikasih lagi makan nasi biryani. Kalau Mas Rizal juga gitu, langsung disiapkan, dikasih kurma, minuman, baru dikasih makanan. Kemudian kita di sana kemarin itu memang Ramadan belum. Ketika beberapa hari menjelang Ramadan. Karena kita kemarin itu targetnya menjelang sehingga tidak terlalu lama hari raya di luar, sehingga kita sebelum Ramadan seminggu sebelum Ramadan kita bergerak. Jadi kita selama di sana ikut Bayan Hidayah. Kenapa lama kita di markas itu? Karena jemaah yang mau digerakkan itu biasanya harus minimal 4 pasang. Sementara jemaah kita yang dari Indonesia yang khusus dari Sumatera Utara ini ada 3 pasang. Sehingga untuk menunggu 1 pasang lagi itu maka terus terjadi penundaan pemberangkatan. Padahal ada jemaah yang lain baru sampai 2-3 hari langsung mereka berangkat karena mereka sudah ada sekitar 5 pasang. Sementara kami 3 pasang. Awalnya kami mau diberangkatkan ketika hari ke-5 sudah mau diberangkatkan, tetapi ada jemaah yang gabung sama kami
itu dari Thailand ya. Dari Thailand, bapak yang udah agak tua. Kami rute pertama itu di Chennai, ya. Kita dikasih sama Maulana, rute kita itu di Chennai. Chennai ini 3 hari 3 malam perjalanan. Ketika dapat rute seperti itu, orang yang ikut sama kami tadi, orang Thailand, mereka tidak siap karena terlalu jauh kali perjalanan. Sehingga karena satu orang tidak siap, dilapor lagi ke Maulana, menunggu taskil berikutnya, maka kami makan 2 hari lagi. Sehingga hari ke-7 kami baru berangkat taskil. Selama di markas itu kita ikut program Bayan Hidayah. Bayan Hidayah biasa jam berapa itu? Bayan Hidayah? Setelah asar. Setelah asar untuk Mas Turo di bulan Ramadan gitu ya? Enggak. Belum masih hari-hari biasa sebelum asar. Sebelum asar untuk Mas Turo dia dikumpulkan di bawah, digabungkan, dengarkan bayan nasihat ya. Apa namanya istilahnya, bayan warangi ya? Bayan taskil. Warangi belum ya? Warangi nanti mau berangkat. Bayan taskil. Jadi hampir 4 kali kita dapat hidayah, dapat bayan hidayah terus. Jadi di sana menunggu itu ya kita dengarkan ceramah begitu juga ya Mas Turo ya. Dengan bayang terus ya. Ada yang mengartikan ya, paham ya? Paham, selama di sana paham ya? Kadang ada orang Malaysia, kadang ada orang Indonesia yang menerjem. Biasa kan bayangnya kan dari Rijal itu sampai ke sana kan? Jadi setiap begitu mau program bayan taskil, maka datang petugas khidmat Indonesia, come down atau Indonesia bayan taskil, apa itu ada di sana kode nomor, setiap tingkat ya, setiap kode nomor. Ya. Jadi kalau orang Indonesia biasanya di nomor 3, nomor 5 gitu. Bayan apapun dia, apakah bayan pagi, bayan sebelum zuhur, sama bayan taklim akhir. Setiap dari Rijal ada mau bayan, maka kita dikumpulkan Indonesia, number 3, number 5. Selama 3 hari itu kita dapat taskil pertama di Chennai, Buba taskil, itulah kita di Bhopal ya. Bhopal kemarin itu kita naik kereta api jam 7 pagi. Kelas apa itu? Ekonomi apa? Bisnis. Jadi kita ketika naik kereta api itu tidak mau menerima ekonomi. Itu waktu berangkat kita udah Ramadan ya? Udah Ramadan hari ke-2 masalah. Ya, jadi kita sudah taskil ke Bhopal. Dalam perjalanan itu kita sudah Ramadan. Jadi malamnya sahur, pagi kita udah gerak menuju kereta api. Di sana kereta api namanya Railway. Jadi karena di situ kereta apinya adalah kelas bisnis, dia tidak ada penyekat-penyekat, ya, nggak ada penyekat-penyekat. Jadi dianya ada tiga tingkat, 1, 2, 3. Jadi disitulah nanti kalau malam dia di bawah semua. Kalau dia siang dia duduk semua, kemudian kalau dia malam masing-masing dia duduk di tempatnya masing-masing. Jadi karena perjalanan itu jauh, kita siapkan hijab ya. Kita siapkan hijab. Waktu berangkat memang ada hijab. Waktu berangkat itu kita karena kelas bisnis, eksekutif atau bisnis? Kelas bisnis, jadi itu memang ada hijab kain. Seperti gorden lah kalau di Indonesia ya, gorden. Dia bukan kamar-kamar, tapi dia dipisah dengan satu gorden setiap Nanti kita lihatkan gambarnya beberapa kereta api yang ketika kita gunakan bisnis tadi. Dan perjalanan itu kita dikelompokkan ya, perempuan semua di sana, ayah. Suami istri. Perempuan waktu berangkat. Suami istri. Oh iya. Jadi waktu kita berangkat itu, jadi di kereta api itu memang dikumpulkan dianya suami istri. Jadi ada 4 pasang. Oh ya, jadi kalau Mas Turo ini
dari markas pada masa kami itu tahun kemarin 2019 memang ada apa namanya? Ada amir untuk penghandle kita selama kita gerak di sana. Jadi kami di sana itu ada amir dari Mumbai. Amir kami dari Mumbai, namanya Wajahat. Dia istrinya sama kami, Mas Turanya ada jalan sama kami. Jadi selama di kereta api dia dipasang-pasangkan. Kenapa dipasang-pasangkan? Karena kemungkinan nanti ketika dalam perjalanan, karena perjalanan ini panjang ya, sehingga nanti apakah keperluan istri, apakah dia mau satu atau mau dua, sehingga nanti dia langsung yang dihubunginya adalah suaminya perjalanan itu. Jadi kami waktu berangkat itu ada 5 pasang ya, 3 dari Sumatera Utara, tambah dari 1 Thailand, sama terakhir dari Mumbai tadi untuk perjalanan. Alhamdulillah dalam perjalanan nggak ada masalah selama kita punya tiket kita, apalagi waktu itu kita memang ada dalilnya, ada rebarnya, itulah Amir tadi yang dari Mumbai tadi. Alhamdulillah sampai di sana masuk langsung kita dijemput ya, sampai di Bhopal kita langsung dijemput sore hari, ada sekitar 3 mobil atau 4 mobil ya? 3 mobil kita dijemput oleh orang makomnya di sana. Alhamdulillah sampai di sana kita diletakkan di rute Bhopal. Bhopal ini luas. Kalau waktu saya 4 bulan pertama tahun 2012 itu Bhopal kami di daerah yang jauh, tempat yang miskin, 8 jam lagi perjalanan dari kereta api dari kota itu. Tapi untuk Mas Turah yang paling itu kita diletakkan di Bhopal sekitar kota saja. Jadi pertama masuk kita di rumah kita waktu kita hari pertama ya. Hari pertama kita berapa hari? 2 hari terus. 2 hari terus ya. Jadi kita selama di Bhopal itu setiap rumah kita ada 2 hari sampai di sana taskil itu 25 hari. Berarti sekitar ada berapa rumah itu? 25 hari. Walaupun ada juga yang dia 1 hari. Tapi yang itu walaupun dia 1 hari itu dia tetap satu masjid ya. Nah, satu masjid di rumah yang ini 2 hari, di rumah satu lagi 1 hari. Dia tetap satu masjid ya. Ada seperti itu. Kemudian selama di Bhopal untuk Mas Turo apa pengalamannya yang mau diceritain? Selama di Bhopal. Selama di Bhopal ada satu rumah itu yang musroh, rumahnya kecil. Aliannya itu seorang mualaf. Jadi yang musroh sekitar 120 orang. Iya ini. Jadi selama di Bhopal, kalau di Indonesia itu bayan Mas Turo itu nggak ada asar, tapi kalau ini selama bulan Ramadan ba'da zuhur. Jadi di situ di India ini kenapa dia nggak bisa jam-jam 10? Karena di jam seperti itu di India tidur semua, pembalas yang malamnya mereka berjaga. Saat itu sampai zuhur mereka baru bangun. Jadi sudah zuhur itulah makanya dibuat bayan Mas Turo di ba'da zuhur tadi, karena tidak makan siang. Kemudian di Bhopal ini itu di masjid yang kondisi ekonomi umat Islamnya di situ itu masjid, lupa nanti kita gambarkan nanti masjidnya. Di situ memang masjidnya sederhana, kemudian orang-orangnya di situ masyarakatnya dia tidak orang kaya, dia menengah ke bawah. Tapi masya Allah masjidnya full amal. Selama Ramadan di sana setiap malam mereka buat amal. Ada yang baca Quran, ada yang sholat, ada yang zikir. Setiap malam nggak ada kosong. Nah itu siapa nama akhirnya itu yang niatnya mau apa? Umrah ya. Dia apa itu niatnya mau umrah. Di situ tempat pusat di mana alim dan hafiz ada di sana. Di masjid itu hafiz banyak, di masjid itu juga alim banyak. Kita di situ kenalan juga, ada namanya mereka ini hafiz ya. Jadi kita mulakat namanya di sana. Jadi mulakat kita kenalan sama dianya, kemudian kita taskil, istrinya kita suruh bawa ke tempat ibu-ibu yang ada di kunjungan. Karena di sana kan laki-lakinya di masjid, perempuannya di tempat rumah ahbab yang ada di sana.
Jadi di sana kita tasbih rijalnya, kemudian kita suruh istrinya bawa ke sana. Asar ada juga. Oh enggak ya, zuhur ya. Zuhur, jadi sehingga nanti besoknya akad dari cuma ada jumpa. Baru ketika kita mau lapor pagi sama istri, kita udah kasih tahu nanti ada cari namanya istri Polan, nanti di situ disuruh penuhnya kasih target, kasih semangat. Karena di sana walaupun mereka hafiz ataupun alim, mereka untuk keluar lebih banyak, apalagi mereka masih muda-muda, anak-anak sekitar anak berapa sih, dua atau satu menghafal Al-Quran. Jadi besoknya kita akan dari jumpa lagi sama yang laki-laki, dia akan dari Masya Allah suami istri itu udah jumpa sama sini. Oh, dosa ya kan, harus jumpa kan, Mas kan? Berapa pengalaman aku tuh yang nggak pernah keluar? Pengalamannya Mas Turun belum pernah keluar aja. Pengalamannya karena Mas Turun lupa. Tapi di jalan sudah pernah keluar. Tapi untuk diketahui, Mas datang setiap hari. Untuk diketahui di sana memang usaha dakwah ini sudah hidup dari entah berapa keturunan, mungkin ada 7 keturunan itu kan, kita udah kenal. Dia udah dari neneknya, atuknya, semua wujudnya udah ikut dakwah. Sehingga wanita-wanita yang tutup aurat itu bukan harus jadi orang dakwah, orang biasa pun dia sudah tutup aurat secara sempurna. Jadi di satu rumah itu rumah yang kedua ya. Iya. Rumah yang kedua itu memang di situ full nusroh, banyak hampir ratusan. Tempatnya paling kecil, jadi dia bertingkat-tingkat ya. Tingkat-tingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 di situ. Jadi betul kata sabda Nabi itu, orang yang sederhana, yang dia tidak penuh dengan keduniaan, agama lebih dekat kepada dia daripada orang kaya. Kenapa? Ketika nanti kita masuk di daerah yang masyarakatnya menengah ke atas lah, itu daerah apartemen ya, apartemen mewah, residen. Nanti ada juga kita videonya nanti. Di residen ini pemukiman orang kaya semua. Jadi selama kita di sana yang nusrah pun hanya paling berapa? 10-an ya? Ada 10. Ada 10 pun yang nusrah, tambah lagi jemaah sama ahli bait. Udah banyak. Itu nampak bahwa semakin tinggi keduniaan kita, maka kita semakin sukar untuk amalkan agama. Kenapa? Selama kita lihat, oh di sini daerah yang umat Islamnya sederhana tapi agama full. Oh di sini daerah pemukiman orang kaya. Susah untuk ditemukan. Padahal kita juga melakor itu. Kita waktu taklim pagi untuk rijal-rijal, kita udah melakor, kita datangi flat-flat orang-orang itu. Kita silaturahmi, kita informasikan ada jemaah macam. Kemudian Mas Turohnya kalau kita di apartemen mewah tadi, Masya Allah itu kami pikir mereka yang datang dari maghrib sampai ke isya itu kami pikir saudara, karena biasanya kalau di tempat sebelumnya itu mereka mengumpulkan ahli-ahli keluarganya, ada kakaknya, ada adiknya, ada ibunya, semua datang mengkhidmat kami. Nah ketika di apartemen mewah tadi, ketika ditanya Ami apa sister gitu, no, we neighbor katanya, kami tetangga. Jadi Masya Allah mereka nggak pernah keluar Mas Turo, tapi sampai malam kami dikusuk-kusuk, diajak bicara gitu sampai malam. Tamu ya. Yang kami pikir mereka adalah ahli keluarganya, ternyata mereka adalah neighbornya, tetangga-tetangganya. Itulah mereka takjimnya dengan usaha dakwah ini, apalagi yang dari foreign. Sehingga memang kita dakwah di sana ini, kita belajar bagaimana kehidupan usaha dakwah ini. Macam mana dakwah di sana mau kita contoh, akhlak mereka bagaimana, amal mereka bagaimana. Bukan kita mau bukan tinggal ibadah yang kita mau kiblat kita mau pindah, bukan. Kita mau belajar bagaimana mereka mengikram kita takjimnya ya. Kemudian yang lain ada lagi apa yang mau? Jadi selama di Taskilan itu kita nggak pernah boleh masuk dapur. Nggak boleh masuk dapur. Jadi kalau mau ke dapur langsung ditarik apa yang mau. Misalnya mau ambil minum langsung diambilkan air minum. Nah, jadi ketika
kami maksa mau cuci piring, no, you are my guest, katanya, my guest. Kamu. Nggak boleh. Jadi kami saling rebutan piring gitu. Rebutan piring. Kami mau mencuci piring sendiri, mereka nggak kasih kami cuci piring. Gitu. Itu yang ibadah. Begitu juga sebenarnya Rijal. Jadi sama sana dan itu Iya. rumah-rumah yang rumah-rumah yang lain kan kita selama gerak di sana itu, kalau kami Rijal kan dalam masjid buat amal masjid ya. Nah, kemudian kalau dia di sana kita kan keluarnya Ramadan ini dia mujahadah ya. Sudah cuacanya panas, kemudian siang harinya panjang, malamnya pendek. Kenapa? Karena sahur dia jam berapa? Jam 4 sahur, sudah subuh. jam 4 dia udah habis waktu sahur. Jam 7. Sementara jam 7 lewat atau jam 7? Sekitar jam 7 dia baru berbuka puasa. Panjang, malamnya pendek, siangnya panjang tadi. Di situ kami kalau laki-laki di situ kami lagi jauh lah. Jam-jam sekitar jam 5:30 kan udah jauh lah. Masya Allah, itu panas dari kami jauh. Jadi kalau untuk Mas Turo di masa-masa yang panas seperti itu, mereka kok di sana nggak ada nggak ada AC, nggak ada ya sana. Kalau Ada AC, tapi orang Bhopal ini lebih suka menggunakan cooler daripada AC. Sementara kita orang Indonesia nggak pernah menggunakan cooler. Coolernya besar, anginnya kencang. Cooler ini satu box. Nah, video-video sebenarnya kita buat ada satu box, kemudian kipas yang sangat besar, dari atas nanti ada naikkan air menetes sehingga ini cooler. Seperti apa jadinya? Seperti kipas kapal saking besarnya. Di masjid seperti itu, ada 3 atau 4 itu. Jadi kalau udah hidup seperti pesawat terbang suaranya. Jadi itu juga untuk rumah-rumah ya. Iya. Rumah-rumah di sana. Di sana nggak ada AC. Di sana di rumah ada AC, tapi mereka nggak pernah menggunakan AC. Karena panasnya itu AC nggak mempan. Karena panasnya. Sehingga cooler juga. Cooler ini harus terhubung pula dengan apa? Luar. Beberapa rumah ada yang dia menghadap ke jendela sehingga nampak dari luar. Nah, itu kita safety-kan juga. Jadi selama rumah-rumah ketika kita taskil, yang perlu diperhatikan pengalaman apa itu? Perhatikan tata rumahnya. Hijab. Karena cooler itu biasanya terhubung keluar, nampak sedikit dari luar. Karena anginnya dia nggak ada yang boyang-boyang. Kemudian kebiasaan orang Bhopal ini atau orang India nggak tahu, itu di satu rumah itu ngumpul keluarganya semua. Ada anak pertama, ada anak kedua, ada anak ketiga. Di lantai 1 anak pertama, lantai 2 anak kedua, atau ayahnya di mana gitu. Jadi kita cukup harus berhati-hati juga ya. Harus berhati-hati. Memang kita diletakkan khusus di sebuah ruangan yang memang kita saja, saja. Jadi rumah di sana dan perlu juga kita bawa hijab, karena beberapa rumah kemarin dia waktu di atas ya, bagian atas waktu naik itu, karena di India itu rumahnya kan dia bertingkat-tingkat tinggi dia gedung, sehingga gedung yang tinggi itu bisa menengok ruangan mereka, sehingga kita perlu hijab, persiapkan hijab. Jadi alhamdulillah kami waktu itu bawa hijab juga. Taskil di sana itu nggak ada banyak-banyak ya, 3 hari ya. 3 hari. Kemudian rata-rata taskil ibu-ibunya 3 hari. Kemudian memang bahasa kan, ibu-ibu di sana bahasa Inggris pun kadang nggak mengerti gitu. Mereka bisanya bahasa Urdu. Jadi kalau bahasa Arab ya. Iya. Jadi kalau mau taskil cari di mana ada anak kecil, anak-anak gadis. Sekolahan ya. Jadi dipanggil, jadi dia suruh spellingkan bahasa, jadi kalau misalnya nama ayahnya Amir atau apa gitu, jadi dia mengejakan. Jadi di sana anak gadis pun taskil, anak gadis masih kecil-kecil seperti ini pun taskil, jadi dia taskil. Abu, bilangkan ayah. Abangnya apa yang aku bilangkan abang apa ya? Baik. Abangnya dia taskil, ayahnya dia taskil. Jadi
semua yang datang ikut taskil gitu, bukan hanya istri saja. Anak gadis pun taskil ya, jadi anak gadis taskil. Jadi setiap dia bawa anak kecil dia langsung arahkan ke kita, minta doa. Nah, jadi kita disuruh sapu kepala anak kecil, minta doakan anak kecil. Jadi setiap ada anak kecil langsung dibawa ke kita minta doa. Insya Allah. Jadi kemudian di sana kalau di selama tasbih itu kan di bawah ini Ramadan ya. Ramadan, jadi macam mana untuk master di Ramadan? Apa sholat tarawih macam mana di sana? Di masjid kami itu satu juz karena di sana itu imam selama Ramadan itu memang habis Al-Quran semua. Jadi satu malam itu panjang dia satu juz. Jadi kalau untuk master macam mana? Kalau master sholatnya sendiri ya? Tidak ada sholat berjamaah. Jadi terawihnya di rumahmu sendiri ya? Terawih sendiri panjang 20 bertiga juga? Iya, 23 rakaat. Maksudnya? Iya. Jadi cuma dari Indonesia itu sendiri juga? Iya, Indonesia sendiri, Master India sendiri. Cuma ya panjang. Kemudian waktu apa juga kan? Waktu setiap bayan, karena kita ada tarjim dari markas itu kan nanti dicarikan dari jemaah ini ada yang bahasa Arab bisa, ada yang bahasa Inggris bisa, ada yang bahasa Urdu bisa. Jadi dari karena jemaah ini bisanya bahasa Inggris, pada saat itu kan amir lah seperti saya. Untuk yang bisa bahasa diantara kami, saya bisa bahasa Inggris, jadi dikirimlah padalnya yang penghandle kami itu yang bisa bahasa Inggris. Dari Mumbai itu dia bisa bahasa Inggris, istrinya juga bisa bahasa Inggris, sehingga komunikasi ketika ada musyawarah nyambungnya. Sehingga ketika kita bayan nanti itu amirnya pakai bahasa Inggris, amirnya pakai bahasa Inggris kita terjemahkan kepada masturah, sehingga amir bayan kita terjemahkan. Bahasa Inggrisnya di sana sederhana lah, seperti kita Indonesia bahasa Inggris. Yang penting dia maksudnya kita paham, bukan bukan bahasa Inggris excellent, kita bahasa Inggris pasaran. Di sana begitu juga. Penghandle kita pun dia bukan excellent ya, yang penting maksud kita ini dia paham, kita pun bisa ini maksudnya. Jadi setiap hari seperti itu, atau nanti gantian, kadang-kadang kita pakai bahasa Inggris nanti diterjemahkan sama amir untuk ke bahasa India, berarti itu jemaah Indianya mau dia begitu. Kadang-kadang nggak selamanya amirnya yang ngasih bayan kita terjemahkan, kadang-kadang kita suruh juga bayan, tapi tidak banyak seperti itu. Yang banyak itu adalah amirnya bayan kita terjemahkan untuk jemaah, karena kita belajar di sana apa yang mau dibuat, amalan rumah apa yang mau dibuat, bagaimana bertasbih, bagaimana menjadi ahli baik, bagaimana menjadi orang yang ketika muhajirin, bagaimana mau menyatukan pikir. Di situ nanti sampaikan ke kita bayan, jadi kami yang menarjim. Jadi jemaah-jemaah ini kemudahannya itu adalah ketika ada penerjemah. Untuk pihak laki-laki ada penerjemah, untuk pihak perempuan ada penerjemah.